Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Akramadan. Di sini saya akan mempresentasikan dari pasta. Apa sih definisi pasta itu? Menurut Farmakopedia, pasta adalah sediaan massa lembek yang dimaksud untuk pemakaian luar. Biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang terbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan paslin atau paraffin cair atau bahan dasar yang tidak berlemak. Menurut FI 6, pasta sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Menurut Ansel, pasta adalah sediaan semi padat yang dimaksudkan untuk aplikasi kulit. Umumnya mengandung proporsi bahan padat yang lebih besar daripada salep dan memiliki konsistensi lebih kaku. Pasta dapat dibuat dengan cara yang sama seperti salep, dengan mencampurkan langsung atau penggunaan panas untuk menggunakan basis sebelum masuk ke zat padat yang telah dihaluskan dan diayak. Kemudian ada yang akan saya bahas, pengembangan formula, rancangan formula. Ketiga ada deskripsi umum zat padat. Keempat, deskripsi umum zat tambahan, range kadar eksipien, perhitungan padan, dan cara kerja, serta uji evaluasi. Pengembangan formula. Diambil dari Fornas, tiap 10 gram mengandung zinc oxide 2,5 gram, amilum tricici 2,5 gram, paselin plapum et 10 gram. Kemudian ada rancangan formula. Rancangan formula ini nama produk Zystek, jumlah produk 1, tanggal formulasi tanggal 2 bulan 7 2022, tanggal produksi 17 Juni 2024. Nomor reknya DBLL 1156770V1. Nomor batch RF 22020734. Tiap 200 gram mengandung 25% zinc oxide. Deskripsi umum zat padat. Zinc oxide, sinonimnya zinc oxide, rumus molekulnya ZNO, pemerian serbuk amor, sangat halus, putih atau putih kekuningan, tidak berbau, lambat laut, menyerap karbon dioksida dan darah, tidak larut dalam air, dan dalam etanol larut dalam asam encer. Khasiat penggunaannya antiseptik lokal. Deskripsi umum zat tambahan. Amilum tricici, sinonim pati gandum, rumus molekul C6H105, di mana N sama dengan 300 sampai 1000. Pemberian serbuk halus atau putih kekuningan, tidak berbau dan tidak berasa. Praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol 96%. Tidak dapat larut dalam air panas. pH-nya dispersi pati dalam air biasanya memiliki pH dalam kisaran 4 sampai 8. Stabilitas stabil, tidak terlindung dari kelembapan tinggi. Stabilitas pati tidak cocok dengan pengoksidasi kuat. Metil paraben. Rumus molekul C8H8O3. Pemberian kristal tidak berwarna atau putih. Kemudian pelarut suka larut dalam air, benzen, dan karbon tetraklorida. Stabilitas jika dikombinasikan dengan paraben lain seperti metil, etil, propil, dan butifaraben, dan akan meningkatkan efek sinergis dari antimikroba. Kemudian inkompatibilitas, aktivitas metilparaben dapat berkurang dengan adanya surfaktan non-ionik seperti folisorbat 80 dan tidak kompatibel dengan magnesium trisilikat, talc, natrium alginat, minyak esensial, sorbitol, dan atrofin. Penyimpanannya wadah tertutup baik dalam tempat sejuk dan kering. Dan profil paraben, rumus molekul C10H12O6. Pemberian kristal putih, tidak berbau, tidak berasa.
kelarutan sangat larut dalam air mendidih, mudah larut dalam etanol. Stabilitas jika dikombinasikan dengan paraben lain. Inkompatibilitas, aktivitas metilparaben dapat berkurang dengan adanya surfaktan non-ionik, seperti polisorbet 80 dan tidak kompatibel dengan magnesium trisilikat, talk, natrium alginat, dan minyak esensial. Penyimpanan wadah tertutup baik dalam tempat yang sejuk dan kering. Kemudian ada paslen kelabu, album, sinonim paslen putih, pemerian massa lunak, kelarutan praktis tidak larut dalam esaton, etanol, panas dan dingin etanol 90%, dan larut dalam benzena, karbon disulfida, kloroform, eter, dan heksena. Stabilitas pasien album merupakan bahan yang stabil secara fisik karena memiliki sifat komponen hidrokarbonnya tidak reaktif. Inkompatibilitas, pasien album memiliki bahan inert sehingga jarang terjadi inkompatibilitas. Penyimpanan harus disimpan dengan wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, di tempat yang sejuk dan kering. Titik lele antara 38 derajat sampai 56 derajat. Khasiatnya basis halep. Range kadar eksipien. Range kadar eksipien bahannya zinc oxide 25%, range-nya ada fungsinya antiseptik lokal. Metilparaben 0,3, range 0,02 sampai 0,3, fungsi preservatif atau antimikroba. Profilparaben 0,2%, range-nya 0,1 sampai 0,6, fungsi preservatif. Amilum trichichi 25%, range-nya 5 sampai 30, pengisi atau pembentuk pasta. Paslen album at sampai 100%, range up sampai 100, fungsinya sebagai basis hidrokarbon. Kemudian perhitungan bahan. Perhitungan bahan dibuat sediaan 200 gram. Zinc oxide memiliki perhitungan 25/100 dikali 200 sama dengan 50 gram. Metilparaben 0,3/100 dikali 200 sama dengan 0,6 gram. Propilparaben 0,2/100 dikali 200 sama dengan 0,4 gram. Amilum trichichi 25/100 dikali 200 sama dengan 50 gram. Paslen album 100 dibagi 100 dikali 200 sama dengan 200 gram. 200 gram dikurang 50 ditambah 0,6, 0,4 tambah 50 sama dengan 99 gram. Kemudian ada cara kerja, alatnya mortir dan stempler, kaca aloji, kertas parkamen, ayakan nomor 100, timbangan analitik, pot 20 cc, beker glass, stopwatch, indikator VH, piskometer, objek glass, sudip, sendok, tanduk, dan alat uji daya lekat. Bahannya zinc oxide, metilparaben, propilparaben, amilum trichichi, dan paslen album. Cara kerjanya siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ayak zinc oxide yang dengan ayakan 100, kemudian timbang. Masukkan zinc oxide yang telah diayak dan ditimbang ke dalam mortar, gerus et homogen. Kemudian masukkan sebagian paslen album, gerus hingga homogen. Masukkan propilparaben, metilparaben ke dalam mortar, gerus halus, tambahkan amilum trichichi, gerus dan hingga homogen. Dan tambahkan sisa paslen album, gerus lagi hingga homogen atau M2. Gabungkan M1 dan M2, gerus hingga homogen. Nah, kemudian masukkan ke dalam pot 20 cc dan beri etiket. Kemudian ada evaluasi sediaan. Yang pertama organoleptis. Uji organoleptis dilakukan secara visual dengan mengamati warna, bau, dan bentuk sediaan pasta. Uji homogenitas dilakukan dengan cara pasta dioleskan
Uji homogenitas dilakukan dengan cara pasta dioleskan pada objek kaca atau gelas arloji untuk diamati homogenitasnya di bawah sinar. Apabila tidak terdapat butiran kasar di atas objek tersebut, maka pasta diuji dan dinyatakan homogen. Uji pH dilakukan dengan mencelupkan sirup indikator ke dalam sediaan pasta, kemudian diamati perubahan warna pada strip indikator. pH sediaan topikal harus 4,5 sampai 6,5. Uji viskositas sebanyak 100 gram sediaan pasta diuji menggunakan viskositas dengan mencelupkan spindle nomor 64 ke dalam sediaan pasta dan atur kecepatan 5 rotasi per menit. Kemudian diamati viskositas sediaan pada monitor alat dengan mengamati nilai DVAS. Nilai viskositas yang sesuai dengan persyaratan topikal pada standar nasional Indonesia yaitu 2.000 sampai 50.000 CPAS. Uji daya sebar dilakukan dengan mengambil 0,5 gram diletakkan di tengah-tengah kaca, ditutup dengan kaca lain dan telah diberikan beban sebesar 1 kilo dan dibiarkan selama 1 menit. Kemudian diukur diameter sebar pasta. Pasta yang baik harus memiliki daya sebar dengan sediaan topikal yaitu 5 sampai 7 cm. Sebanyak 250 gram pasta diratakan pada gelas objek. Setelah itu tindihan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Kemudian pasangan gelas objek ini pada alat uji dekat dan bersamaan. Dan dengan pemberian beban pada alat uji lekat, 1 kg dan stopwatch dinyalakan. Syarat untuk daya lekat ini pada topikal adalah tidak kurang dari 4 detik. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Terima sekian dari saya. Terima kasih.